Pers yang bisa hadir pada siang hari ini sesuai dengan undangan kami kemarin, kami akan melakukan konferensi pers khususnya menyangkut soal rencana organisasi kami yang tergabung di Serikat Pengemudi Online Indonesia yang baru berdiri sebagai serikat pekerja. Kita merencanakan untuk aksi massa tanggal 20 Mei yang berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Nah, seperti yang teman-teman ketahui tentang soal transportasi online di Indonesia 10 tahun terakhir ini merupakan bukan lagi fenomena tapi sudah realitas bahwasanya kelemahan pemerintah di dalam memberikan transportasi publik itu diambil oleh perusahaan aplikasi ini, dan ini menjadi sebuah sektor transportasi publik yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka bergerak untuk mengurus kehidupan mereka. Nah, teman-teman, perlu kami sampaikan terlebih dahulu, sebenarnya rencana aksi pengemudi online di Indonesia itu diawali dengan rencana kami sebenarnya akhir tahun yang lalu memang sudah merencanakan akan aksi ini, ya. Tetapi kemudian seperti teman-teman ketahui, komunitas-komunitas transportasi ojol di Indonesia ini memang kan belum terorganisir dengan baik. Fenomena transportasi online ini 10 tahun terakhir ini, mulai tahun 2014, ini cukup membantu masyarakat, ya, dalam mendapatkan transportasi yang gampang dan pasti, ya. Hanya saja di dalam perjalanan proses ini banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman driver, ya, pengemudi online baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian yang kedua, yang membuat teman-teman ini juga tidak ada kepastian bekerja itu karena soal hubungan kerja yang dirumuskan sebagai hubungan kerja kemitraan, gitu ya, sebagai mitra, gitu. Nah, sebenarnya kalau dikatakan tidak ada payung hukum, sebenarnya enggak 100% betul, karena dengan perjuangan teman-teman driver ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan itu sebenarnya yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatur, karena ini menyangkut soal transportasi, gitu ya. Nah, ada beberapa peraturan sebenarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi khususnya adalah bukan untuk melindungi driver di dalam melakukan pekerjaan mereka, tetapi lebih kepada mengatur soal tarif dan potongan-potongan. Itu yang diatur di dalam peraturan Menteri Perhubungan mulai tahun 2019 sampai 2022. Jadi peraturan Menteri tahun 2022 itu yang terakhir, gitu ya, dan itu belum pernah ditinjau lagi. Jadi sudah sampai 3 tahun ini belum ditunda. Jadi sebenarnya dari berbagai penelitian yang ada,
ya. Tidak ada sebenarnya kerugian perusahaan aplikasi. Jadi kalau ada misalnya perusahaan aplikasi ini mengatakan rugi setiap tahun, itu sebenarnya tidak betul gitu ya. Nah, dari mana sebenarnya keuntungan perusahaan aplikasi ini? Ya, melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 ya, yang mengatur tentang formula perhitungan biaya jasa. Ya, yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Itu jelas sebenarnya dalam peraturan itu disebutkan. Jadi ada yang tidak langsung itu yang berkaitan dengan untuk driver, dan kemudian ada juga yang tidak langsung itu diatur untuk pengembangan para driver ini ya. Jadi ada dua perhitungan biaya jasa yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan itu. Nah, tapi sebenarnya di satu sisi menyangkut soal transportasi roda 2 dan roda 4 online ini, khususnya roda 2 itu sebenarnya masih kontroversi. Jadi belum bisa sebenarnya disebut sebagai transportasi publik gitu ya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyangkut soal lalu lintas darat itu memang belum bisa dimasukkan roda 2 itu sebagai kategori yang bisa melayani transportasi publik gitu ya. Nah, ini tetapi diatur oleh peraturan itu dalam hal ketika mereka sudah masuk di dalam mitra perusahaan aplikasi ini, diaturlah soal tarif dan soal potongan-potongan itu. Jadi memang sangat dilematis sebenarnya khususnya bagi roda 2. Tapi kalau roda 4 itu sudah ada taksi dulu ya, ada perusahaan-perusahaan lain, dan itu sudah merupakan dikategorikan sebagai transportasi publik gitu ya. Nah, dari peraturan menteri inilah keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan aplikasi ini ya. Yang terakhir itu peraturan menteri nomor 1101/2022 itu berisi tentang perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15%. Dan kemudian ditambah lagi dimungkinkan dalam peraturan itu perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang ya, penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Jadi jumlahnya itu 20% ya. Tetapi terhadap dua pengaturan soal tarif dan potongan ini itu sama sekali tidak perusahaan aplikasi ini tidak mematuhi ini ya, tidak mematuhi ya. Jadi kalau tadi tiba-tiba teman-teman datang pengemudi online ini potongan itu sampai 30%, itu betul, kadang lebih dari 30% gitu ya. Nah, sementara dari tarif yang 5% dan 15% itu kita juga tidak tahu sebenarnya ini untuk apa gitu ya. Apalagi yang 5% yang katanya untuk penunjang bagi driver itu nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi ini sebenarnya pengaturan yang asal ya, rancu gitu ya. Jadi diatur tetapi tidak ada pengawasan dari pemerintah terhadap para perusahaan aplikasi yang akhirnya tidak mematuhi peraturan menteri itu gitu ya. Jadi potongan-potongan itu sampai 30%, ada 35% gitu. Dan saya kira sudah banyak orang yang berbicara tentang potongan-potongan ini, termasuk juga legislatif ya, DPR. Kalau saya tidak salah 3 tahun yang lalu sudah menyepakati sebenarnya yang paling tinggi itu adalah 15%, tapi dalam kenyataan tidak gitu. Nah, keuntungan apa lagi sebenarnya dari yang dikeluarkan yang diakibatkan oleh peraturan Menteri Perhubungan ini ya? Jadi ada beberapa lagi. Jadi ada lagi misalnya di samping setiap transaksi itu ada lagi penjualan atribut seperti jaket dan helm. Kemudian ada iklan ya, iklan dan kerjasama dengan pihak ketiga seperti penyelia layanan komunikasi. Kalau teman-teman lihat di jalanan itu ada
Grab atau Gojek yang di belakangnya itu ada papan iklan gitu ya. Itu sama sekali tidak ada sedikit pun keuntungan bagi driver ya. Jadi itu semua keuntungan masuk ke perusahaan aplikasi. Kemudian ada juga persaingan antar perusahaan juga mendorong inovasi dan penawaran yang menarik bagi ada iklan-iklan, kemudian ada juga kerjasama penyedia layanan komunikasi atau lain-lainnya yang juga merupakan yang memberikan keuntungan bagi aplikasi ya. Dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi ini yang mendatangkan keuntungan di samping soal transaksi mengantar penumpang. Banyak usaha-usaha yang lain yang dilakukan oleh aplikasi ini itu diakibatkan dari peraturan Menteri Perhubungan itu, dasar hukumnya itu gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan tadi seperti ada berita misalnya seluruh perusahaan aplikasi tahun 2022 itu mendapatkan keuntungan 46 triliun lebih, saya kira ya betul ya. Jadi Grab, Gojek, Shopee, Maxim dan yang lain lagi gitu ya. Nah, teman-teman, yang dikatakan 5% sebagai penunjang itu, potongan 5% itu sama sekali tidak dinikmati oleh para driver. Jadi BPJS itu harus mandiri ya. Kemudian kalau ada kecelakaan kerja atau ada terganggunya kesehatan, itu tidak ada di cover oleh perusahaan aplikasi gitu ya. Kemudian di dalam PM yang paling miris lagi sebenarnya ketika ada tuduhan dari aplikasi bahwasanya teman-teman driver ini melakukan kesalahan dan langsung disuspend. Putus mitra, suspend itu adalah penonaktifan akun sementara bagi driver dan sampai juga nanti putus mitra gitu. Di dalam PM peraturan menteri itu ada semacam mekanisme komplain ya. Mekanisme komplain ketika ada misalnya driver yang mempersoalkan saya nggak bersalah gitu, tapi kenapa saya disuspend, kenapa saya diputus mitra, dan itu tidak ada ampun bagi diberikan oleh bagi driver gitu ya. Jadi misalnya titik jemput tidak sesuai, kemudian plat motor atau mobil tidak sesuai ya, kemudian tidak pakai atribut ya, beberapa aktivitas driver yang sebenarnya tidak melulu tidak kesalahan driver, ada alasan-alasan mereka melakukan seperti itu, tetapi itu ketika dikomplain oleh customer itu langsung disuspend mereka dan tidak ada mekanisme untuk misalnya menjelaskan kepada perusahaan. Padahal di dalam peraturan Menteri Perhubungan itu ada disebutkan ada mekanisme komplain gitu ya. Nah, jadi aturan itu kayaknya menurut kita ya ini hanya untuk melegalisasi perusahaan-perusahaan aplikasi untuk mendapat keuntungan terhadap usahanya, gitu, bisnisnya. Yang terakhir menurut saya ini yang paling menyedihkan sekarang ini ya. Sepertinya ini kehadiran teman-teman driver ini adalah mainan pemerintah dan partai politik dan juga perusahaan aplikasi, mainan ya, dalam artian gini, oke, saya atur gitu, tapi begitu saya atur udah urusanmu lah perusahaan aplikasi untuk mengatur semua itu, kami tidak ikut gitu, kata pemerintah. Nah, kemudian partai politik juga sering ya, kita melihat refleksi kita sebenarnya beberapa tahun ini, mulai dari beberapa agenda politik itu selalu memanfaatkan kehadiran pengemudi online ini untuk kepentingan organisasinya, untuk kepentingan partai politiknya ya.
dengan berbagai insentif dan iming-iming ya bagi teman-teman driver. Tetapi akar persoalan itu tidak pernah diselesaikan oleh mereka ya. Jadi ini sebenarnya sektor bisnis yang menjanjikan tetapi tidak memerlukan banyak modal bagi para pengusaha itu, karena di pemahaman mereka itu para driver ini sangat membutuhkan pekerjaan dalam situasi sekarang ini. Jadi apapun yang mereka lakukan ya itu sepertinya diamini oleh teman-teman driver. Oke, ya. Jadi partai politik memanfaatkan mereka, kemudian pemerintah hanya bertanggung jawab mengeluarkan aturan kebijakan ya. Kemudian semua ini dilakukan oleh perusahaan aplikasi. Jadi kalau supaya ada tuntutan juga ada desakan-desakan, perusahaan aplikasi selalu berlindung, ada kok aturannya gitu ya. Nah oleh karena itu tidak pada aksi saat ini kita tidak ke aplikasi, karena pasti jawabannya seperti itu. Jawabannya kita bekerja ada aturannya. Oleh karena kita akan memilih ya, target sasaran kita adalah yang membuat aturan itu, yaitu pemerintah, dalam ini Kementerian Perhubungan. Di mana kesalahan pemerintah perhubungan? Yang paling jelas adalah mulai tahun 2022 itu tidak ada penyesuaian tarif dilakukan oleh pemerintah. Padahal dalam aturan PM 12 itu setiap tahun harus ditinjau ya, penyesuaian tarif itu harus dilakukan setiap tahun. Jadi udah 3 tahun ini tidak dilakukan ya. Kita nggak tahu apa alasannya. Oleh karena itu teman-teman sebenarnya sudah banyak komunitas yang menyuratin, yang datang ke sana, kenapa ini tidak disesuaikan, tidak ada jawaban, tidak ada respon sampai sekarang. Nah oleh karena itu di hari kebangkitan besok, kebangkitan nasional ya, teman-teman SPOI dengan itu tadi teman-teman yang lain, forum diskusi transportasi online, yang memang itu bukan sebuah organisasi, tapi itu kumpulan dari berbagai organisasi pengemudi online besar dan komunitas ya, mau menagih itu, mau mengevaluasi. Jadi jangan dikira misalnya masyarakat tidak boleh mengevaluasi pekerjaannya pemerintah ya. Jadi kita mau mengevaluasi, kita datang ke sana dan kita besok harus ada jawaban, karena sudah 3 tahun ini tidak ada jawaban bagi mereka untuk menyesuaikan tarif yang sangat rendah ini. Jadi targetan kita besok adalah di Kementerian Perhubungan, kita akan melakukan negosiasi untuk dengan mereka, dan harus ada jawaban dari mereka untuk segera menyesuaikan tarif kebijakan-kebijakan yang 3 tahun yang lalu dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Saya kira ini di pengantar saya. Untuk itu mungkin akan lebih diperdalam oleh Ketua Umum. Ya, jadi begini teman-teman media. 2022 itu waktu BBM naik, kita ambil sikap. Demo dengan berkali-kali, ada 3 aliansi yang demo waktu itu. Itu tidak digubris oleh Kemenhub. Sampai kita terakhir itu bersama komunitas BOM, Barisan Ojol Merdeka, Demokras, yaitu jadi mulut waktu itu. Baru Kemenhub ngambil sikap dan jangan sampai ada korban lah kata dia. Dan itu naiknya pun nggak signifikan, karena ketika tarif naik, BBM naik. Jadi nggak signifikan. Mulai dari situ di tahun 2023 kami dari ASOI, belum terbentuk SPOI waktu itu, di 2023 pertengahan, kami menyurati Kemenhub menagih gitu loh. Ini sudah 1 tahun belum ada panggilan Kemenhub buat menghitung tarif. Dilanjut lagi oleh komunitas sebelah, Travel Online Indonesia OI 2024 menyurati kembali dan tidak ada tanggapan juga. Makanya kami berdiskusi dengan semua elemen-elemen organisasi, aliansi dan serikat yang ada di Indonesia, terutama khususnya pengemudi online baik R2 maupun R4. Apa tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, akhirnya kita ketemu simpul dan sepakat
bahwa kita harus negur Kemenhub dengan keras gitu, melakukan aksi serentak pada tanggal 20 Mei 2025 yang terjadi di 14 titik seperti Jawa Timur, Kalimantan, Jawa Barat, Pandeglang, Jakarta, Batam, Cilegon juga iya, terus Sukabumi, Lampung, Sukabumi, Surabaya. pokoknya ada 14 titik di kota-kota besar demo serempak dengan tuntutan 4 tuntutan, yaitu pertama kenaikan tarif antar penumpang roda 2 yang dimana semakin miris dan adanya pemungutan liar dari aplikasi. Contoh, teman-teman ini harus member. Kalau mau dapat order, lu bayar. Satu order itu 3.000. Itu salah satu dari aplikasi Grab menyatakan begitu. 10 orderan itu kalau nggak salah 20.000 ya? Iya. 20.000. Ini kan kita mau nyari duit tapi bayar dulu, kayak calo gitu kan. Itu salah satunya. Terus hemat, tarif hemat. Yang customer bayar full tapi terima kita kurang dan itu tidak sesuai dengan pendapatan minimum yang diatur oleh PM12. Dan yang ketiga, tarif food dan paket yang makin miris, pengantaran barang dan makanan. Ini kami sudah pernah menegur Kemenhub yang di awal PM waktu tahun 2019 dibentuk. Harganya jadi satu dengan pengantaran orang. Di 2022 ini dipisah. Dengan alasan ini tugasnya Mendigi. Kita ke Mendigi lempar lagi. Ini tugas Kemenhub. Makanya di sini kita akan lagi di 20 Mei ini. Itu yang pertama. Yang kedua, segera mengeluarkan regulasi makanan, food dan barang, baik roda 2 maupun roda 4. Ini yang tadi saya sebutin. Yang ketiga, keluarkan ketentuan tarif bersih roda 4. Nah, di PM roda 4 ini, PM 118 disebutkan bahwa pengevaluasian tarif buat R4 itu sebenarnya 6 bulan sekali. Tapi karena di R4 ini, dan R4 udah demo di tahun kemarin pun 4 kali demo, tidak digubris oleh Kemenhub. Di R4 ini lebih parah, karena apa ya? Mereka datang dengan mobil, aplikasi langsung memutus mitra. Ini adalah yang hal-hal yang diskriminasi demokrasi kalau saya bilang. Sampai saat ini pun di aksi 20 Mei besok banyak ancaman-ancaman seperti itu gitu loh. Yang keempat, segera bahas dan sahkan Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online. Di PM ini disebut sebenarnya untuk keselamatan pengemudi. Di situ harusnya masuk perlindungan, tapi nyatanya pemerintah nggak bergerak. Contoh, teman-teman media bisa lihat berbagai berita ya. Satu-satunya sebuah profesi yang mengakibatkan meninggal karena kelaparan itu hanya pengemudi online. Di bulan Agustus 2024, saudara kita di Medan sedang menunggu orderan food, meninggal karena kelaparan 2 hari nggak bisa makan. Dan itu benar, kita di Jakarta aja boleh dicek satu-satu driver. Penghasilan mereka berapa sih? Untuk mendapat 100.000 itu harus kerja lebih dari 12 jam. Dan buat taksi online, di tahun ini, sebulan terakhir ini aja udah 4 orang yang meninggal karena kelelahan. Apalagi taksi online, kita ngisi bensin 100.000, itu pendapatan mereka hanya 150. Berarti bersihnya 50, 100.000 buat ngisi bensin lagi. Buat dapat pulang di 300.000 itu harus 18 jam di mobil dengan udara AC yang terus mengembus. Ketika istirahat akhirnya bablas meninggal. Boleh dicek di media-media sosial atau media cetak berapa taksi online yang meninggal karena kelelahan. Ini kan sebenarnya eksploitasi yang sangat besar, perbudakan yang sangat besar. Kenapa pemerintah Indonesia ini kok dia malah jadi bahan apa ya? Bahan kampanye kalau saya lihat. Partai politik teriak akan membantu ojol, DPR teriak akan membantu ojol, sampai presiden pun di kampanyenya ojol akan diprioritaskan. Gubernur pun begitu teriaknya waktu terpilih. Ojol akan saya prioritaskan, urusan saya yang pertama. Tapi nyatanya nihil, hanya barang gorengan. Inilah yang membuat kita miris dan berdiskusi, akhirnya menyatukan pikiran dari 14 komunitas besar dan ratusan komunitas kecil bergabung di FDTOI buat aksi serempak 20 Mei. Dan ini bukan aksi buat terakhir, tapi akan terus. Selama pemerintah tidak ada adil dan memberikan kepastian hukum yang membuat pengemudi online sejahtera, kita akan terus bergerak. Sejahtera dalam artian kita nggak minta kaya, kita nggak minta lebih, kita hanya minta sejajar, maksudnya makan hidup kita
ya terrealisasi. Bukan kita kerja tapi malah kelaparan dan meninggal gitu. Itu aja dari saya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.